Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh Islam di Indonesia. Walaupun masa jaya kerajaan Islam di Nusantara tidak berlangsung lama, namun tetap memberikan pengaruh besar yang masih bisa kita rasakan saat ini. Bahkan, sekarang Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Selain berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Nusantara masa itu, kehadiran Islam tentunya juga mempengaruhi aspek lainnya. Apa saja pengaruh Islam di Indonesia? Pengaruh Islam di Indonesia terjadi pada sistem pemerintahan, bidang agama, seni bangunan, bidang sosial, kebudayaan, seni ukir, dan lainnya. Kita akan bahas keenam bidang ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem pemerintahan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bukti konkret pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan dalam konteks sistem politik dan pemerintahan. Ditunjukkan dengan penggunaan gelar sultan untuk raja. Dalam struktur pemerintahan Keraton Demak juga menunjukkan Islam telah memengaruhi pola dan tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia, ditandai adanya jabatan penghulu. Selanjutnya adalah pengaruh Islam dalam bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, ataupun menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Di masyarakat Sumatera Barat mengakui perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Islam. Adanya pepatah, adat bersendi sara dan sara bersendikan kitabullah. Memperkaya norma-norma adat di Sumatera Barat adalah Islam. Di Jawa memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam, ditunjukkan dengan adanya grebek maulud. Di berbagai tempat di Nusantara banyak diadakan upacara adat dengan latar belakang terkait paham-paham tertentu dalam Islam. Misalnya, kenduri bubur sura, asan usen tabut, kanji asura, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Islam memandang semua manusia sama di hadapan Tuhan, tanpa membedakan warna kulit, ras, suku, dan status ekonomi. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai, sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan para penyebar Islam yang diberi gelar sunan. Ini menunjukkan status sosial yang tinggi. Selanjutnya adalah pengaruh Islam dalam bidang kebudayaan. Setelah masuknya Islam, masyarakat sudah tidak lagi menggunakan kalender Saka. Sultan Agung dari Mataram membuat kalender Jawa yang berdasarkan perhitungan peredaran bulan Hijriah.
Bahasa yang digunakan sehari-hari pun banyak yang berubah. Ada banyak kosakata Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Nusantara. Penyebutan hari dalam kalender termasuk salah satu terpengaruh kata serapan tersebut. Senin berasal dari kata isnain, Selasa berasal dari kata sulasa, Rabu dari ra'uba'ah, Kamis dari kamis, Jumat dari Jumat, dan Sabtu dari Sabat. Kamu pasti punya teman yang namanya bernuansa Arab kan? Atau kamu adalah salah satu orangnya? Ada nama-nama orang Indonesia yang bernuansa Arab, seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Hasan, atau Ibrahim. Nama-nama itu juga bagian dari pengaruh masuknya Islam di zaman kerajaan dahulu. Dan masih banyak lagi pengaruh Islam dalam bidang kebudayaan. Kalian bisa membacanya dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah seni bangunan. Bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada masjid dan makam. Masjid adalah bangunan tempat ibadah sholat bagi umat Islam. Dalam bangunan masjid, pengaruh Islam terlihat dari seni ukir di dalam relief di Masjid Mantingan Jepara, Jawa Tengah, dan masjid-masjid yang lain juga. Selain di masjid, juga ada seni ukir kayu di Cirebon, Jawa Barat. Pengaruh Islam pada makam terlihat dari nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur, makam Al-Malikus Saleh di Beoringen, Aceh, dan makam Troloyo di Mojokerto, Jawa Timur. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia, banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Misalnya, makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, dan lain-lain. Selanjutnya adalah seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan atau teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Pada masa itu, seniman menerapkan teknik stilasi. Ini adalah teknik yang dilakukan untuk menyamarkan ukiran makhluk hidup. Hal ini dilakukan karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk melukis makhluk hidup bernyawa dalam konteks penyembahan berhala. Oke, cukup sekian pembahasan kita. Masih banyak lagi pengaruh-pengaruh Islam di Indonesia. Kalian bisa membacanya dari berbagai sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.